Proses pencarian korban longsor di Dusun Kebon Agung, Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek dilanjutkan pada Rabu 21 Mei hari ini. 150 personil tim SAR gabungan dikerahkan untuk mencari 6 korban longsor. Tim SAR gabungan juga mengerahkan anjing pelacak K9 dan alat berat untuk mencari korban. Informasi selengkapnya terkait hal ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jatim Network, Sofyan Arif Chandra. Silakan rekan Sofyan. Ya, selamat pagi Tribuners. Sofyan Arif Chandra Sakti melaporkan dari Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Saat ini merupakan hari ketiga pasca insiden tanah longsor yang menerjang di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, ataupun hari kedua pencarian 6 orang yang hilang yang diduga tertimpa tanah longsor di Dusun Kebon Agung di Desa Depok. Nah, hari ini di hari ketiga atau hari kedua pencarian ada 150 personel yang dikerahkan tim SAR gabungan, baik itu Basarnas, BPBD Kabupaten Trenggalek, TNI, Polri, dan unsur potensi SAR lainnya untuk mencari ke-6 korban yang diduga masih hilang dan tertimbun tanah longsor. Ada dari 150 tersebut dibagi menjadi 2 tim. Yang pertama mencari dari atas, lalu yang kedua melakukan normalisasi dari bawah. Dan tadi tim mengerahkan SAR-Dog atau anjing pelacak atau K9 yang diberangkatkan pagi-pagi sekali karena saat ini titik utama dari tanah longsor tersebut belum tersentuh, dan ini menjadi tugas dari SAR-Dog untuk melihat apakah ada potensi ditemukannya ke-6 korban di reruntuhan material tanah longsor tersebut. Nah, tadi kami sempat wawancara dengan tim Basarnas dari Surabaya yang menyebutkan ada 2 tim tersebut punya tugas tersendiri-sendiri. Tim yang bawah ini bertugas melakukan normalisasi jalan karena memang jalan menuju akses dari titik utama longsor ini masih sangat sulit untuk dijangkau oleh para petugas bahkan alat berat. Sedangkan tim yang dari atas fokus untuk mencari para korban. Tadi juga dikatakan bahwa pada pencarian ini dipastikan alat berat tidak bisa masuk ke titik utama longsor karena akses yang tidak memungkinkan. Sehingga untuk pencarian ini berfokus pada menggunakan alat-alat manual. Dan kemarin Tribuners dilaporkan pada hari pertama ini para petugas belum bisa menyentuh titik longsor utama karena menuju titik longsor utama tersebut ada titik longsor lain yang berada di sepanjang jalan atau akses menuju titik utama tersebut, sehingga pada hari pertama pencarian kemarin atau hari kedua bencana para petugas berfokus untuk menyisihkan material tanah longsor dari akses jalan sehingga membuka akses jalan tersebut menuju titik utama lokasi longsor. Nah, tadi kami juga sempat wawancara dengan warga setempat yang mengatakan bahwa sebelum tanah longsor terjadi memang hujan dengan intensitas tinggi menerjang atau mengguyur Desa Depok mulai pagi sampai sore hari, dan bahkan saat tanah longsor terjadi masih terjadi hujan, dan hal tersebut menyebabkan tanah jenuh dan mengakibatkan tanah longsor terjadi di Desa Depok. Tadi kami juga sempat menghimpun informasi bagaimana jika pada hari ini ditemukan, maka proses evakuasinya adalah melalui jalur atas ataupun difokuskan pada petugas yang memang ditugaskan untuk mencari keberadaan dari 6 orang tersebut, dan nanti akan diputuskan apakah akan dibawa ke mana, apakah ke RSUD Trenggalek. Yang pasti akan dibawa ke RSUD terdekat untuk dilakukan otopsi ataupun penanganan lebih lanjut dari petugas yang berwenang. Dan tadi untuk potensi hujan juga masih ada, akan turun di Kabupaten Trenggalek, karena jika dilihat pada pagi hari di Desa Depok pun masih terjadi mendung dan turun hujan tipis. Dan Basarnas juga mengutamakan dari
keselamatan petugas sendiri, ada safety officer yang bertugas untuk fokus melihat adanya potensi tanah longsor susulan, sehingga jika ada potensi tersebut dan saat hujan mengguyur maka akan ada tanda baik itu peluit maupun bendera yang dikibarkan dari safety officer tersebut untuk memerintahkan atau meminta para petugas menghindar terlebih dahulu ataupun menjauh dari lokasi pencarian 6 warga yang masih hilang. Begitu Tribuners untuk update sementara dari Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Selamat siang. Untuk hari ini, alhamdulillah hari ketiga ini akses untuk menuju jalur evakuasi di tanah longsor tersebut ada 2 titik, titik dari atas dan titik dari bawah. Hari kedua kemarin sudah terbuka sampai dengan sore hari. Oleh karena itu kita kemarin tidak bisa melanjutkan proses evakuasi di titik longsor utama karena harus membuka jalur akses. Dan hari ini, pagi ini kita fokus untuk menuju titik longsor utama yang menimpa 3 rumah tersebut, yang diduga ada 6 warga yang masih tertimbun di lokasi tersebut. Kami pagi ini juga mengupayakan bantuan dari Sardok, baik itu Sardok yang dimiliki oleh SDI Malang maupun Sardok yang dimiliki oleh Polda Jatim. Tadi pagi jam pukul 6 pagi sudah kita kerahkan pagi-pagi karena situasi saat ini di titik longsor utama belum tersentuh siapapun, masih asli. Nah, itu adalah kita manfaatkan Sardok untuk melakukan pencarian atau pengendusan di titik lokasi utama di lokasi longsor seperti itu. Tadi kan dijelaskan untuk waktu apel itu disinggung masalah normalisasi jalur bawah itu seperti apa? Ya. Jadi pagi ini tadi memang sudah kita bagi tim SAR gabungan yang sudah ada sekitar 150 personil, baik itu dari TNI, Polri, dari instansi pemerintah yang diwakili oleh BPBD, kemudian dari organisasi relawan kurang lebih sekitar jumlahnya 150. Nah, dari 150 itu tadi kita menjadi 2 tim. Satu tim atau tim pertama atau seru pertama itu fokus kepada pencarian di titik tanah longsor utama yang menimpa rumah. Kemudian tim 2 adalah tim yang digunakan untuk membuka atau menormalisasi titik entry point yang ada di bawah untuk mengakses ke titik lokasi longsor. Tim 1 yang sudah kita bagi tadi adalah fokus pencarian dari akses jalur atas. Seperti itu. Untuk hari ini sudah bisa menggunakan alat berat atau masih menggunakan manual, Pak? Seperti yang saya disampaikan di apel pagi tadi, untuk alat berat kita pastikan tidak bisa mengakses ke titik lokasi longsor utama. Karena apa? Medan yang cukup sulit dan cukup curam dan tanah yang masih tidak stabil. Oleh karena itu untuk alat berat untuk mengakses ke sana tidak dimungkinkan. Alat berat saat ini ada 3 alat berat digunakan untuk membuka akses saja sampai dengan kemarin sore, dan nanti ada beberapa halangan kecil yang insya Allah pagi ini sudah terselesaikan dan tim siap untuk dimobilisasi ke titik-titik yang sudah ditentukan. Apabila ketemu nih Pak, apabila ketemu nanti evakuasinya melalui jalur mana? Ya, kita sudah merencanakan tadi malam untuk jalur evakuasi adalah yang mengevakuasi adalah tim pertama yang melakukan pencarian di titik atas. Itu nanti otomatis nanti setelah korban ditemukan langsung dievakuasi lewat jalur atas dan nanti akan diarahkan kembali ke posko untuk penanganan lebih lanjut. Nanti akan kita tentukan, nanti akan dibawa ke RSUD terdekat. Untuk potensi turunnya hujan kembali masih besar, Pak? Titiknya seperti apa? Seperti pagi ini secara visual cuaca mendung, hujan tipis-tipis atau rintik-rintik, namun tetap kita upayakan, tapi dengan catatan keselamatan tetap nomor 1. Oleh karena itu dari pelaksanaan pencarian ini kita selalu mengandalkan safety officer yang ada di mahkota longsor. Ada 3 personil sampai 4 personil yang standby dari pagi sampai dengan sore hari sampai dengan kegiatan pencarian itu selesai.
Mereka bertugas hanya untuk melihat secara visual pergerakan tanah yang terjadi apabila ada pergerakan tanah ataupun nanti ada turun hujan. Itu nanti akan ada isyarat berupa peluit atau bendera yang dikibarkan untuk segera tim rescue yang ada di titik longsor utama bisa mengamankan sesuai dengan exit plan yang sudah kita tentukan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.